Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisca Nabila dengan NPM 2021001006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan pati dari batang sorghum sebagai bahan pembuatan sedotan biodegradable untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Pertumbuhan penduduk meningkatkan penggunaan sumber daya alam dan energi secara besar-besaran, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah dalam jumlah besar. Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Di Indonesia, dihasilkan 64 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, di mana 3, juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Meningkatnya penggunaan plastik akan menyebabkan masalah lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah usaha penyedia makan minum skala menengah besar dan skala mikro kecil menurut provinsi dan jenis usaha adalah sebanyak 4.008.927. Dengan banyaknya jumlah usaha penyedia makan minum, tentu menimbulkan kelemahan berupa banyaknya sampah alat makan sekali pakai karena dianggap lebih praktis serta ekonomis. Terutama Indonesia belum melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti sendok plastik atau alat makan plastik sekali pakai lainnya. Sedotan plastik yang digunakan saat ini merupakan polimer sintetik dari bahan baku minyak bumi yang jumlahnya terbatas dan tidak terbarukan, sehingga sampah sedotan plastik dapat menyebabkan masalah lingkungan. Dalam memecahkan masalah sampah sedotan plastik, dilakukan beberapa pendekatan seperti daur ulang, gerakan anti sedotan plastik, dan pengembangan bahan sedotan plastik baru yang dapat hancur dan terurai dalam lingkungan yang dikenal dengan sebutan sedotan plastik biodegradable. Plastik biodegradable dirancang untuk memudahkan proses degradasi terhadap reaksi enzimatis mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Plastik biodegradable dapat dibuat dari pati yang banyak terdapat dalam biji, umbi, akar, dan jaringan batang tanaman. Pati merupakan polimer alami yang diperoleh dari ekstraksi tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat bahan biodegradable karena ramah lingkungan, mudah terurai, tersedia luas dan murah. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan sedotan plastik biodegradable dengan menggunakan bahan alternatif pati dari batang tanaman sorghum yang selama ini belum banyak dilakukan pada pembuatan plastik biodegradable, sehingga sangat berpotensi sebagai topik baru yang perlu direalisasikan dan dapat dimanfaatkan secara luas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu proses pembuatan sedotan plastik dari batang sorghum, bagaimana pengujian kelayakan penggunaan pati batang sorghum sebagai bahan pembuatan sedotan plastik biodegradable, berapa lama waktu yang dibutuhkan sedotan plastik biodegradable dari pati batang sorghum dapat terurai di lingkungan. Adapun tujuannya yaitu membuat sedotan biodegradable dari pati batang sorghum, melakukan pengujian kelayakan penggunaan pati batang sorghum sebagai bahan pembuatan sedotan plastik biodegradable, dan mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sedotan plastik biodegradable dari pati batang sorghum dapat terurai di lingkungan. Manfaat dari penelitian ini yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan mengenai pembuatan sedotan biodegradable dari pati batang sorghum. Dalam bidang ekonomi, meningkatkan nilai guna dan jual batang sorghum. Adapun hipotesisnya yaitu sedotan biodegradable diduga bisa dilakukan pembuatan dari pati batang sorghum. Pati batang sorghum diduga memiliki kelayakan pada pembuatan produk sedotan plastik biodegradable. Sedotan biodegradable diduga dapat terurai di lingkungan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak Januari sampai Maret 2024, bertempat di Laboratorium Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Adapun alatnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas ukur, hot plate, stirrer, neraca analitik, pipet ukur, oven, lumpang dan lalu, ayakan 150 mesh, cetakan, waterbed, dan spektrofotometer FTIR. Bahan yang digunakan yaitu batang sorghum, kitosan, asam asetat 2%, sorbitol, aquades, dan bakteri IAM4. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Yang pertama adalah preparasi sampel. Proses pembuatan tepung dari batang sorghum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengupasan, pencucian, pengeringan, penumbukan, dan pengayakan. Batang sorghum dikupas untuk memisahkan kulitnya, lalu dipotong dengan ukuran kecil.
Sebelum dikeringkan, batang sorghum dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Batang sorghum yang telah bersih dikeringkan dengan sinar matahari untuk menghilangkan kadar air, lalu ditumbuk dengan lumpang dan alu, serta dilakukan pengayakan dengan ayakan berukuran 150 mes untuk mendapatkan tepung batang sorghum. Prosedur yang kedua yaitu pembuatan sedotan biodegradable. Yang pertama, pati sorghum dan kitosan ditimbang dengan perbandingan massa 7:3. Larutan pati serta larutan kitosan dibuat melalui penambahan aquades sesuai dengan jumlah volume yang telah dihitung pada gelas ukur yang terpisah. Larutan pati pada gelas ukur 500 ml dan larutan kitosan 20% dengan penambahan asam asetat pada gelas ukur 50 ml hingga volume 15 ml. Larutan pati kitosan tersebut kemudian dilakukan penambahan plasticizer sorbitol yang diukur dengan variasi 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, dan 3,5% dari volume campuran pati kitosan 100 ml. Waterbed dipanaskan dengan temperatur 95 derajat Celcius. Gelas ukur 500 ml berisi larutan pati dan kitosan diletakkan pada hot plate kemudian distirrer. Gelas ukur berisi larutan dikeluarkan, kemudian dikeringkan sebelum dicetak. Sebanyak 50 ml larutan dituangkan ke dalam cetakan sedotan, kemudian cetakan diletakkan dalam oven pada temperatur 60 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah dikeringkan dalam oven, plastik dilepaskan dari cetakannya. Selanjutnya, sedotan plastik yang sudah jadi dilakukan uji karakterisasi, yaitu uji daya serap air, uji biodegradasi, dan analisa gugus fungsi FTIR. Berikut adalah diagram alir penelitian yang akan saya lakukan. Berikut saya lampirkan juga jadwal penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya ada referensi yang saya gunakan dalam penulisan proposal penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah penulisan dan salah pengucapan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.